Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Selamat pagi. How are you? Bagaimana kabarmu? Kita akan memasuki pendahuluan dulu, student, sebelum kita melanjutkan ke materi. Bahasa Inggris adalah bahasa utama dalam komunikasi antar bangsa dan pergaulan dunia. Makin datarnya dunia dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan pergaulan tidak dapat lagi dibatasi oleh batas-batas negara. Kurikulum 2013 menyadari peran penting bahasa Inggris tersebut. Hai student, masih semangat belajar kan? Alhamdulillah, selalu semangat, selalu ceria semuanya. Dengan adanya pandemi COVID-19 bukan menjadi penghalang proses pembelajaran kita, karena kita masih tetap bisa belajar lewat daring atau online, atau istilah yang kita pakai PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang chapter 2, yaitu bab 2. Apa itu? We can do it and we will do it. Kita dapat melakukan itu dan kita akan melakukan itu. We can it. Pertama, 1. Asking about and stating ability and capability. Menanyakan tentang dan menyatakan kemampuan. The pattern to talk about capability. Ini ada pola untuk membicarakan tentang kemampuan kita atau yang kita bisa. Pattern positif, pola yang positif, rumusnya subject plus can plus infinitive. Subjeknya kita tentukan dulu. Subjek ada I, you, we, they, she, he, it atau nama orang. Kemudian diikuti dengan can, diikuti dengan infinitif atau kata dasarnya. Next, pattern negatif, pola negatif. Kalau pola negatif itu tidak lepas dengan kata not. Karena kita rumusnya pakai can, maka can diikuti dengan not. Can, not. Pertama, subject plus can diikuti not, kemudian infinitif, hanya beda not. Kalau positif tidak diikuti kata not, sedangkan yang negatif diikuti kata not. Next, pattern interrogatif. Interrogatif adalah kalimat tanya. Kalau pola positif dan negatif itu subjeknya berada di depan, sedangkan yang pola interrogatif subjeknya berada di tengah. Yang di depan yaitu can. Can subjek, kemudian baru infinitif. Please don't forget. Please give my question. Ya, jangan lupa beri tanda tanya di belakang karena kalimat kita adalah interrogatif. If there is sentence interrogative, please give my question. Apabila ada kalimat tanya atau interrogatif, jangan lupa the last sentence please give my question, diberi tanda tanya. Oke, next. The pattern to talk about ability. Ini pola untuk membicarakan tentang kemampuan kita, ability, tapi menggunakan able. Kalau tadi kan kita menggunakan can, sekarang kita menggunakan to be dan able. Able itu artinya mampu atau bisa. Bentuk yang positif, subjek, subjeknya bisa menggunakan I atau you. Jika subjeknya I, maka to be-nya adalah am. Kalau subjeknya you, maka to be-nya apa? To be-nya adalah are. Nah, itu sudah kita pelajari ketika kita di kelas 7. Nah, setelah to be diikuti dengan able plus to plus infinitive. Pola yang negatif, subjek plus to be. Nah, seperti biasa, kalau pola negatif pasti diikuti dengan not, kemudian baru diikuti able to infinitive.
Setelah pola positif, ada pola negatif, pasti ada interrogatif. Pola interrogatif, subjeknya berada di tengah. Yang di awal adalah to be-nya. Kalau kita pakai subjek we, maka di sini to be-nya adalah are. Are we able to? Kemudian diikuti infinitive. Don't forget. Please give my question, ya. Diikuti tanda tanya. Next, selanjutnya asking about capability or ability. Nah, ini contoh kalimat untuk menanyakan apakah kamu bisa, apakah kamu sanggup. Do you have the ability to bla bla bla. Nah, ini kalimatnya, do you have the ability to bla bla bla. Ini diisi bisa apa atau sanggup apa. Next, is there any chance you could bla bla bla. Nah, itu kalau menanyakan. Sekarang kalau pernyataan ability. 1, I am very good at bla bla bla. Kalau di sini ada verbnya maka harus diikuti verb ing. Yang kedua, I have a good hand for bla bla bla, sama diikuti dengan verb ing. The expression used to state inability, incapability. Nah, ya, kalau yang atas itu melakukan kemampuan, bisa atau sanggup. Tapi kalau yang bawah ini ketidakmampuan atau tidak bisa. I'm not good at bla bla bla. Nah, saya tidak mampu atau saya tidak baik dalam hal ini pada apa hal. Next, I don't have the ability. Saya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apa, misalnya seperti itu. Yang kedua, asking and stating willingness, ya. Meminta dan menyatakan kerelaan atau kesanggupan. Willingness is a state of being ready to do something without being forced. We use modal verb will to express willingness. Study the following pattern. Nah, rumusnya apabila kita menggunakan kalimat asking and stating willingness, kesanggupan atau suatu kerelaan. Pola yang positif, subjeknya ada ini. Ada I, you, we, they, he, she, it. Kemudian diikuti will dan diikuti infinitive. Pola yang negatif, polanya atau rumusnya sama dengan positif, bedanya diikuti not setelah will. After will, please write not or won't. Nah, plus infinitive. Jelas interrogatif atau kalimat tanya. Kalau kalimat tanya, will kita letakkan di awal, kemudian baru diikuti dengan subject. Don't forget my question. Okay. Below are some expression of asking and stating willingness. Di bawah ini ada beberapa pernyataan dari meminta dan pernyataan kerelaan atau kesanggupan. Oke. Ini untuk meminta atau menanyakan kesanggupan, kerelaan. Will you be so kindly to help me? Nah, yang kedua, contohnya, will you do this for me please? Ini adalah contohnya kalimat asking about willingness. Kalau di sini stating willingness, ya, cukup memberikan jawaban yes, I will, atau sure. Nah, ini contoh. Okay. Look at write the expression of capability based on the picture. Ya, tulis pernyataan kemampuan berdasarkan gambar. Ini ada gambar apa? Look at the picture. There is people swimming in the pool. Ya, ini ada orang sedang berenang di kolam renang. Ekspresinya. Kita buat kalimatnya.
dengan pola capability. Oke, orangnya berenang. Nah, look at the sentence. You can do all swimming style. You subject, kemudian diikuti can, diikuti dengan verbnya ini. You can, tadinya diikuti infinitifnya. Ini adalah infinitifnya. You can do all swimming style, yang artinya kamu bisa melakukan semua gaya berenang. Nah, ini contohnya. Next, contoh yang kedua. Look at the picture. Ini ada gambar seorang wanita sedang memasak di dapur. Nah, expression, pernyataannya, my mother will cook in the kitchen. Subjeknya adalah my mother, kemudian diikuti will, dan selanjutnya diikuti infinitif. Di sini in the kitchen keterangan tempatnya. Ibuku akan, will di sini mempunyai arti akan memasak di dapur. Nah, itu contohnya, anak-anak. Oke, sekarang kita masih teks tugas. Look at the picture. They are two people play badminton. Ini ada dua orang sedang bermain badminton. Coba kamu latihan, tulis di buku catatanmu, buat pola seperti penjelasan yang di atas tadi. Oke, selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat dan kalian semakin semangat, semakin pintar dan pandai. Oke, student, I think for that's all. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.